Hey guys, welcome back di Big Z Channel dengan gue Big Z. We're back again. Ini tuh adalah mini podcast ya. Jadi ini gue buat dalam bentuk solo ya. Ngomongin banyak hal, tapi ini gue khususkan pada tema yaitu musik. Seperti yang kita tahu, musik itu sudah cukup banyak diperdengarkan bagi orang-orang baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, berbagai gender, laki-laki, perempuan. Dan di sini gue ingin membicarakan beberapa hal yang tentunya sangat penting ya untuk kita ketahui sebagai sumber referensi bagi teman-teman semua, atau sebagai informasi yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Dan sebelum gue mulai dalam pembicaraan hari ini, gue ingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa subscribe dan like di YouTube, follow di Spotify gue yaitu Big Z Podcast, dan berikan 5 star di Apple Podcast. Sebelumnya gimana kabar teman-teman? Apakah baik-baik aja? Atau mungkin galau ya? Karena kondisi pandemi sekarang memang cukup berpengaruh terhadap kita semua ya. Cukup memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Tentunya kebanyakan ya negatif pasti ya. Karena dimana banyak pihak yang tidak bisa produktif ya, dan banyak pihak yang dirugikan. Khususnya bisnis-bisnis yang sudah lama berjalan kali ini mulai banyak yang tutup. Industri-industri besar mulai banyak yang menurunkan produktivitasnya, menurunkan jumlah produknya. Dan beberapa kemarin udah ada info kalau sejenis Pepsi, Doritos, dan jajanan-jajanan lain mulai menurunkan tingkat produksinya. Bahkan mungkin ada yang sudah tutup ya, tidak produksi lagi. Mungkin yang kita bisa lakukan sekarang hanyalah berusaha untuk menjaga diri, tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan, sekaligus juga berdoa semoga saja pandemi ini bisa segera berakhir. Dari segi manapun, kalau kita melihat kondisi saat ini merupakan berkah sekaligus pembelajaran bagi kita semua. Dikatakan berkah karena mulai munculnya sebuah jenis-jenis pekerjaan baru, lapangan kerja baru yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah tutor online, yaitu orang yang memberikan seminar-seminar dalam bentuk online, sehingga tidak memerlukan biaya sewa tempat atau biaya kayak fasilitas-fasilitas yang harus ditampilkan di seminar tersebut gitu. Sekaligus juga banyak pihak-pihak yang diuntungkan. Salah satunya adalah pedagang-pedagang pinggir jalan, yang awalnya dulu kita berbelanja harus di mall, harus mencari tempat-tempat seperti pasar yang besar. Kali ini semakin banyak orang yang memfokuskan diri untuk belanja di tempat-tempat kecil, seperti kayak warung-warung pinggir jalan, misalnya pasar-pasar tradisional. Jadi itu juga cukup menguntungkan. Mungkin beberapa ada yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan yang kita lihat kasusnya ya seperti itu ya. Dan dikatakan sebagai pembelajaran karena ya bagaimanapun juga selama ini manusia melupakan apa yang namanya kebersihan dan kesehatan. Banyak orang yang menganggap remeh dua hal tersebut, sehingga tanpa kita sadari bahwa itu sangat penting. Karena bagaimanapun juga kebersihan berawal dari iman. Ketika iman kita kuat, maka kita juga bakal lebih bersih gitu. Bersih di hati kita maupun bersih di penampilan kita. Karena memang agama Islam memang mengutamakan segala jenis kebersihan itu. Ketika kita mulai bersih, kita bisa sehat, kita bisa tetap produktif, kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menghadapi semua ini, bagaimana kita bisa survive, yaitu ditentukan mulai titik ini gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bahasan pertama pada mini podcast kali ini, yaitu fungsi musik. Seperti yang kita tahu, musik merupakan media entertainment yang kita dengarkan, kita rasakan, kita pelajari, dan kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran, pemahaman, dan ide masing-masing. Karena kebanyakan
di era sekarang kita semakin mengkotak-kotakan para pendengar musik. Jadi di saat yang metal berkumpul dengan yang metal, yang suka musik-musik senja atau musik-musik folk disendirikan juga, atau musik indie ya disendirikan, yang suka musik-musik Korean pop disendirikan. Dan sebenarnya itu sah-sah saja dan mungkin bisa membentuk komunitasnya masing-masing. Gue bukan orang yang mendengarkan musik berdasarkan apa yang populer saat itu, tapi gue berusaha gimana caranya untuk menjelajahi semuanya, dari musik-musik modern sampai musik-musik lama, dari musik genre pop, rock, jazz, blues, metal, bahkan sampai metal terdalam, karena kebetulan gue memang sukanya lebih ke arah metal ya. Tapi nggak menutup kemungkinan gue juga dengerin K-pop, gue juga dengerin Chinese pop, gue juga dengerin musik-musik Jepang gitu. Dan itu bagi gue salah satu kegiatan yang positif, karena di lain sisi gue juga melakukan sebuah eksplorasi gitu. Jadi ya bisa dibilang wawasan musik yang kita terima tuh jadi lebih luas gitu. Karena kebanyakan kan orang Indonesia, nggak hanya orang Indonesia ya, orang pada umumnya lebih sering mendengarkan musik yang memang lagi viral pada saat itu. Dan gue tidak bisa menyalahkan itu. Hanya saja terkadang hal itu bisa menimbulkan suatu pemikiran bahwa musik yang bagus adalah musik yang viral, sehingga musisi-musisi atau orang yang baru bermusik akan berlomba-lomba bagaimana caranya membuat formula yang hampir sama dengan musik yang viral itu. Salah satu contoh di Indonesia saat ini, bukan saat ini, lebih tepatnya bulan-bulan kemarin, sedang viral formula musik yang dibawakan oleh Didi Kempot, almarhum Didi Kempot, mohon maaf ya. Almarhum Didi Kempot membawakan musik genre keroncong campur dangdut dengan lirik-lirik patah hati menggunakan bahasa Jawa. Sehingga musisi-musisi sekarang atau anak-anak yang pemuda-pemuda yang bermain musik sekarang, entah bagaimana mereka menciptakan musik dengan formula yang sama seperti itu, musik patah hati dengan genre keroncong ataupun dangdut, atau bahkan di mix keduanya. Itu menurut gue fine-fine aja sih. Lagian juga orang kan beda-beda. Hanya saja kesalahannya itu terjadi pada setiap orang. Setiap pemikiran memiliki ide yang sama seperti itu. Itu adalah letak kesalahannya. Karena pada dasarnya sebuah musik, atau kita sebut seni saja ya, bisa seni lukis, film ya, atau mungkin ya musik itu sendiri, atau kriya seni kerajinan tangan dan lain-lain. Tidak ada satupun yang menggunakan patokan berupa formula yang sudah benar gitu, yang sudah perfect gitu. Jadi intinya ya kayak setiap kita membuat musik, formulanya yang benar gini, yang benar seperti ini. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Itulah hebatnya dunia seni, di mana kita bisa membuat sesuatu produk, sesuatu jasa, bukan jasa sebutannya, sebuah kreativitas kita bisa dituangkan menyesuaikan dengan pemahaman kita, dengan referensi kita masing-masing gitu. Tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada paham-paham yang harus dimasukin ke situ gitu loh. Dan tidak ada idealisme dalam artian yang mengharuskan kita menjalankan musik ya seperti itu, tidak ada gitu. Itu sebabnya kebanyakan musisi-musisi yang sudah berhasil dalam interviewnya pasti mengatakan mereka juga mendengarkan musik-musik lain selain musik yang mereka sukai dan yang mereka garap gitu loh. Salah satu contohnya ya banyak kita tahu kayak Metallica. Metallica mengangkat musik dengan genre thrash metal. Pada saat itu thrash metal memang sangat populer ya. Tapi di lain sisi mereka juga mendengarkan musik-musik yang lain. Mereka bahkan mendengarkan Lady Gaga, mereka bahkan mendengarkan Britney Spears. Dan mereka juga mendengarkan AHA. Itu adalah genre yang beda jauh dengan genre yang mereka kerjakan. Tapi justru seperti itulah musik yang seharusnya gitu. Sedangkan apa yang kita hadapi sekarang, pemuda-pemuda
lebih memilih untuk mengerjakan musik yang sedang viral pada saat itu. Memang era musik yang kita alami sekarang adalah era musik industri, yang dimana semuanya memperhitungkan keuntungan dan memperhitungkan jumlah audiens, ya. Jadi orang sekarang memang benar-benar sudah memiliki pemikiran kalau musik itu ya harus dijual belikan gitu, dan musik itu harus viral, musik itu harus disukai banyak orang. Berbeda dengan era dulu di mana musisi di awal memulai karir mereka sudah memiliki dua bekal. Yang pertama adalah skill, dan kedua adalah idealisme. Idealisme yang gue maksud di sini bukan idealisme yang kaku dalam hal penggarapan musik, yaitu idealisme lebih ke arah gue di era pop saat ini ingin menciptakan musik yang berbeda dari yang lain. Ya, misalnya sekarang era pop Michael Jackson viral. Zaman dulu orang berusaha bagaimana caranya ingin membuat genre itu yang awalnya audiens mukanya menghadap ke pop menjadi berbalik ke arah dia gitu. Jadi dia berusaha bagaimana menjadi center of interest, tapi dalam hal yang berbeda. Oke. Di saat orang-orang suka pop, dia menggarap jazz misalnya. Di saat orang suka metal, dia menggarap blues. Di saat orang suka blues, dia menggarap reggae. Jadi itu ibaratnya orang dulu tuh struggle untuk menciptakan formula baru yang sedang tidak viral pada saat itu. Berbeda dengan era sekarang di mana orang udah bodo amat mau musik bagaimanapun caranya, musik adalah musik. Yang lagi viral apa? Didi Kempot. Ya sudah, dia akan menciptakan musik dengan formula yang sama. Terutama nggak hanya Didi Kempot ya, yang kemarin kan sempat viral juga Denny Caknan, terus ada juga penyanyi-penyanyi lainnya lah intinya. Memang konteksnya menurut gue cukup baik ya. Idealismenya di situ dia mengangkat musik-musik jenis baru, keroncong dangdut ya, dengan lirik-lirik ala-ala pop yang sedih-sedih. Cuman terkadang hal seperti ini yang berulang-ulang dan diteruskan oleh orang-orang setelahnya itu menurut gue kayak terlalu repetitif kesannya. Kebanyakan orang sekarang kayak berlomba-lomba gimana caranya menggarap kalau nggak musik ala-ala Denny Caknan, bisa aja hanya mengcover musik yang sudah ada. Mereka jarang sekali punya inisiatif untuk gue ingin membuat genre yang baru atau membuat gaya musik yang baru dipadukan antara musik ini dan musik ini, sudah jarang sekali. Dari banyak yang sudah gue tanyakan, mereka memiliki pertimbangan bahwa menciptakan sesuatu yang baru, yang berarti di situ dia harus menerima konsekuensi akan di-hate atau akan dikritik oleh orang banyak. Tapi disitulah titik yang menentukan lo seorang musisi atau bukan, itu di situ. Ketika lo mengangkat idealisme lo sendiri, lo bakal banyak di-hate, itu sudah pasti. Dan kita nggak bisa menghindari itu gitu loh. Tapi entah bagaimana caranya, misi kalian sebagai seorang musisi yaitu untuk mempertahankan idealisme kalian, sehingga entah 1 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan akan terbukti bahwa idealisme kalian adalah ide cemerlang dan diakui jenius oleh semua orang. Satu contoh seperti ini, seandainya musik blues atau mungkin musik rock, mungkin zaman musisi dulu mereka tidak mau membuat genre seperti itu, apakah mungkin akan menjadi seperti sekarang ini sehingga menerbitkan artis-artis hebat, B.B. King misalnya untuk yang di blues, yang rock misalnya AC/DC, Iron Maiden. Apakah mungkin bisa menghasilkan musik seperti itu? Atau mungkin misalnya musik pop, jika tidak ada orang yang berani menggebrakkan suatu gerakan baru yaitu pop, apakah mungkin akan terlahir musisi seperti Michael Jackson, Prince, atau mungkin ya banyak musisi-musisi seperti sekarang. Zaman sekarang ini musisi sudah berbeda pandangan ya. Gue akan menyebut sebagai musisi karena musisi memiliki makna, yaitu orang yang berlaku di dunia musik, orang yang melibatkan diri di dunia musik ya, orang yang memainkan musik
lebih tepatnya seperti itu. Dia laku dan tidak laku itu urusan belakangan, yang penting dia ingin masuk ke dunia musik. Dan juga mungkin semua ini juga didorong dengan yang namanya kemajuan teknologi ya, di mana zaman sekarang kita bisa melihat jelas tentang apa yang sedang viral di luar sana, apa yang sedang terkenal di luar sana. Di mana pada masa itu yang terkenal ya yang kita tahu hanya di sekitar lingkungan kita sendiri. Zaman dulu kan belum ada internet. Memang zaman dulu sudah ada TV. Dan yang gue maksud TV di sini yang menyiarkan musik-musik yang family friendly, yang benar-benar aman di telinga masyarakat luas. Dan di zaman sekarang musik-musik itu sudah dibebaskan di mana saja gitu ya. Mau musik konteks itu positif, negatif, semuanya disiarkan aja di internet. Kita tinggal milih kan. Ya itu mungkin juga bisa menjadikan pengaruh. Dan juga yang kedua yang gue percayai, hal ini terjadi kemungkinan karena suatu ketika ada suatu brand ya, satu orang si A membeli brand itu dan dia meyakini bahwa produk itu baik. Hanya satu orang si A dibandingkan dengan brand lain yang membeli ada tiga orang B, C, D. Ketika E ingin membeli barang, kemungkinan dia akan lebih memilih kemana barang itu dibeli banyak orang dong. That's why kita memiliki sistem rating dalam belanja online kan. Nah, Denny Caknan, musik-musik formula yang viral saat ini, bahkan udah hadirnya TikTok di mana semua musik bisa viral ya. Mau musik itu sampah, musik itu bagus, semuanya bisa viral dengan adanya TikTok. Hal-hal itu jadi semacam tolak ukur gitu bagi banyak orang. Misalnya contoh musik-musik seperti siapa yang kemarin gue reaction ya, yang dinyanyikan oleh Reza Dharmawangsa. Itu adalah salah satu contoh musik-musik yang diviralkan oleh TikTok. Ya akhirnya semua orang akan mendengarkan musik itu. Karena kenapa? TikTok memiliki banyak massa di situ. Apakah mungkin anak muda sekarang mau mendengarkan musik yang tidak diperdengarkan di TikTok atau mungkin tidak viral di YouTube? Jarang sekali terjadi seperti itu. Memang ya beda zaman, memang beda perlakuan, beda zaman, memang beda eksekusi ya. Eksekusinya dalam gue maksud ya seperti itu tadi. Di zaman dulu eksekusinya ya gue ingin bikin musik yang beda sesuai keinginan gue, tapi harus semua orang harus mendengarkan musik gue gitu ya. Dan mungkin kalau nggak ada yang dengerin ya udah terserah gitu. Kalau zaman sekarang bener-bener udah gue akan ngikutin musik dia karena musik dia viral dan gue ingin semua orang subscribe channel gue. Nggak boleh nggak. Ya udah ya, ketika peristiwa seperti itu udah terjadi ya kita mau gimana lagi. Dan ini ada hubungannya tentunya dengan yang bahasan berikutnya yang gue bahas, yaitu fenomena musik ya. Fenomena musik tentang genre yang kita tadi sudah bahas, itu kita membahas tentang genre ya, bahwa genre dari Didi Kempot, genre keroncong nyebutnya orang awam ya, tapi sebenarnya kalau gue memandangnya itu keroncong campur dangdut juga, campur pop juga di situ. Jadi ada 3 genre yang dijadikan satu genre. Di era sekarang genre yang benar-benar viral, yang sedang terjadi, sedang happening, sedang disukai banyak orang tentunya adalah genre pop. Dan pop ini merupakan genre yang bagi gue memiliki jangkauan sangat luas. Karena kenapa? Di genre pop ini kita bisa memasukkan segala jenis genre. Misalnya kita lihat di genre K-pop aja. K-pop tuh berasal dari kata K-nya itu Korean, pop itu ya pop, musik pop. Jadi musik pop yang ada di Korea. Mereka menggabungkan dalam satu lagu tuh ada genre rocknya, kadang ada reggae-nya, kadang bossa nova, ada Latin, ada musik-musik blues, dan kadang juga mereka memasukkan genre-genre seperti apa ya, melodic gitu. Dan ya it works. It's not wrong. I mean, maksud gue kayak itu bukan sesuatu yang salah, karena memang bagi gue dari sejak zaman Michael Jackson dulu pun, Michael Jackson yang gue dengarkan sampai sekarang ini, dia tidak pernah benar-benar menggarap musik pop sama seperti musisi rock menggarap musik rock gitu. Kalau musik rock kan mentok ditambahin mungkin ada elektronik ya, mungkin yang era-era sekarang ya. Tapi kalau pop tuh benar-benar fit
ke semua genre. Semua genre. Mau pop dikasih dangdut bisa, mau pop dikasih electro dance music bisa, mau pop dikasih metal juga bisa. Jadi pop itu memang benar-benar genre yang sangat fleksibel ya. Sekarang gue ingin membicarakan bukan tentang musisinya, tapi tentang fenomena genre K-pop itu sendiri. Di masyarakat kita Indonesia masih sangat luas suatu pemahaman bahwa genre K-pop identik dengan artisnya menggunakan operasi plastik untuk mempercantik dirinya sendiri. Oke, ini dari beberapa sumber yang gue sudah riset dan sekaligus sudah gue pahami secara betul-betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya benar. Karena bagaimanapun juga seorang artis itu dipilih oleh industri musik ya. Kita bisa sebut SM Entertainment, YG Entertainment, JYP Entertainment, dan entertainment lain-lainnya. Mereka sudah memiliki standar dari sananya, yang tentunya yang pertama adalah kemampuan musikalitas yang mumpuni, yang kedua juga memiliki kualitas visual yang bagus, ya. Dan permasalahan operasi plastik itu tidak menutup kemungkinan hanya terjadi pada industri Korea, bahkan di Amerika pun juga banyak. Dan gue bilang mungkin di seluruh dunia yang namanya sebuah industri entertainment atau industri hiburan, mereka memiliki sebuah standar, yaitu artis haruslah memiliki perawakan yang cantik ataupun tampan, ya. Dan untuk mengakali itu bagaimana? Ya zaman sekarang kita hidup di era mempercantik diri, yaitu dengan operasi plastik. Dan ini yang lucu sebenarnya, hanya karena musisi K-pop pada zaman dulu, ya kita nyebutnya generasi kedua itu banyak yang terbukti menggunakan operasi plastik. Mengapa akhirnya orang-orang sekarang menyebutkan bahwa genre K-pop semua musisinya itu operasi plastik, seluruhnya, terkesan mengeneralisasikan. Ya, ini mungkin bisa dijadikan renungan bagi beberapa orang di luar sana, baik orang-orang umum maupun musisi-musisi di luar sana yang baru ingin mengetahui dunia K-pop ataupun belum mengetahui sama sekali tentang dunia K-pop. Karena ini gue juga udah berdasarkan riset dan sekaligus menanyakan kepada teman-teman gue yang kebetulan suka K-pop bahwa mereka meyakini di zaman sekarang ini tidak sepenuhnya 100% menggunakan operasi plastik. Mereka kebanyakan yaitu dengan perawatan tentunya. Dan zaman sekarang orang Korea itu kebanyakan yang dipilih untuk masuk ke industri musiknya itu adalah orang-orang yang memang memiliki visual yang cantik-cantik. Emang mereka sudah dipoles dari sananya, bawaannya memang sudah cantik. Hanya agensi memberikan perawatan khusus terhadap mereka, baik kosmetik, make up dan lain-lain. Kita masing-masing seperti yang gue katakan di awal tadi, memiliki kacamata dan pandangan berbeda-beda terhadap sesuatu yang kita lihat. Dan itu adalah hal yang lumrah sih kalau buat gue. Bukan sesuatu yang membagongkan atau mengagetkan. Bahkan zaman sekarang yang gue gak suka, musik itu dikaitkan dengan kondisi religius seseorang, di mana orang yang mendengarkan musik-musik luar, artinya atau musik-musik yang pop ya, blues lain-lain, artinya dia tidak memiliki iman yang kuat gitu. Khususnya di agama Islam ya. Jadi orang Islam seharusnya mendengarkan musik-musik religi, harusnya mendengarkan musik-musik yang berbahasa Arab. Padahal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Seorang yang beriman dilihat dari ketakwaan dia sendiri, kepercayaan dia terhadap agama yang dia anut, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Itulah agama. Tapi itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang musik yang kita dengarkan. Musik adalah musik. Kebanyakan gue yang nemuin kemarin di Instagram tuh, ketika ada berita orang stres, terus ada saudara muslim yang mengatakan kalau stres ya sholat, kalau stres ya ngaji, kalau stres ya beribadah dan lain-lain. Kalau gue dalam kacamata gue sendiri mengatakan itu tidak ada hubungannya. Ketika orang sedang stres, tidak harus seperti itu. Orang memiliki
cara maintenance-nya masing-masing, perawatannya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Namanya beribadah itu ya untuk keperluan ibadah, kita untuk mencari rahmat, kita untuk mencari pahala gitu. Bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Terkadang jeleknya orang-orang tipikal seperti itu akhirnya menjelekkan kita yang mendengarkan musik sebagai media relaksasi. Dianggap kafir lah, dianggap menyekutukan Tuhan lah. Bahkan orang-orang K-popers sering dikategorikan sebagai orang-orang yang ateis lah, karena memang pelaku-pelaku K-pop atau artis-artis K-pop kebanyakan adalah orang ateis atau mungkin juga Kristen atau non-Muslim ya bahasanya. Akhirnya kita dikategorikan seperti itu. Itu menurut gue adalah satu hal yang bodoh sih dan unnecessary banget. Gak usah kita menghubung-hubungkan. Lo dengar musik metal artinya lo kafir. Lo mendengarkan musik K-pop artinya lo ateis. Lo mendengarkan musik dangdut artinya lo orang udik. Lo mendengarkan musik Arab artinya lo orang Islam sejati, orang Islam fanatik. Tidak usah bro. Mungkin gue tadi udah membahas sedikit tentang genre K-pop dan kita masuk ke genre metal. Oke. Genre metal, genre yang gue suka sekali, yang gue jadikan favorit sampai sekarang gue juga masih dengerin. Entah kenapa genre metal di Indonesia semakin bisa dibilang masif ya. Masif yang gue bilang adalah komunitasnya sangat aktif meskipun kondisi pandemi, kita tetap menyatu sebagai seorang metalhead. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang aneh dan patut dibanggakan karena memang komunitas musik metal itu adalah komunitas yang loyal. Gue sebut fans Metallica. Sampai sekarang Metallica sudah beberapa tahun berjalan di dunia panggung. Sampai sekarang fans Metallica masih tetap setia gitu. Masih banyak orang fans Metallica yang menggunakan baju Metallica. Meskipun metal-metal baru sekarang kan ada yang lebih bagus ya. Ada yang punya tempo yang lebih cepat, lirik yang lebih dalam, mungkin tone gitar yang lebih berat, skill yang lebih hebat gitu kan. Tapi entah kenapa ya, mereka masih loyal aja dan itu bagus, buat gue itu bagus. Dan terlebih sekarang musisi-musisi metal di Indonesia sudah berani untuk berunjuk gigi sampai ke luar negeri dan sampai diapresiasi di luar negeri. Itu adalah satu prestasi yang hebat. Contohnya kayak kemarin sebelum pandemi kan kayak ada Death Squad, terus ada Burger Kill ya seperti yang kita tahu. Terus Revenge the Fate juga di Indonesia semakin besar sekarang ya, diapresiasi juga di luar negeri dari album mereka yang terbaru juga. Kayak band-band metal yang lainnya, Down for Life, Taring, terus Seringai itu semakin besar dan itu hebat ya. Gue sebenarnya dulu sempat pesimis dengan adanya K-pop, dengan adanya genre-genre baru sekarang, pesimis bahwa kemungkinan berikutnya musik-musik dengan genre keras seperti ini bakal tenggelam dan mulai banyak orang yang tidak mendengarkan. Tapi kenyataannya bahkan Slipknot pun di album yang baru kemarin berhasil mencetak rekor, yaitu berada di top chart Apple selama beberapa musim. Gue kurang tahu beberapa musim tuh berapa bulan, berapa hari, nggak tahu. Intinya lagu Slipknot kemarin itu udah album terbaru Slipknot tuh sudah benar-benar bisa membuktikan bahwa metal is never die atau rock is never die. Dan dunia metal sebatas itu. Dan mungkin karena pandemi ini juga kemarin Death Squad dan beberapa artis yang lain, artis metal yang lain mengadakan sebuah konser online ya. Dan Burger Kill kemarin juga bikin konser online, dan buat gue itu adalah sesuatu hal yang bagus karena di mana kondisi pandemi ini kebanyakan artis-artis bubar karena mereka nggak bisa produktif, tapi mereka nekat dengan segala kemampuan yang ada. Gue jadi mau nyanyi lagu Dragon Ball kan. Nekat ya dengan fasilitas yang ada, akhirnya mereka membuat sebuah konser online ya. Dan kemarin bahkan Death Squad yang gue tonton mengundang Isyana Sarasvati ya sebagai salah satu penyanyi seriosa di lagu mereka Manufaktur Replika Baptis. Dan kalian bisa nonton aja di YouTube Isyana Sarasvati X Death Squad atau nggak tahu namanya ya, Death Squad X Isyana Sarasvati. Dan itu merupakan
suatu penggambaran yang keren gitu bagi gue. Karena dari dulu gue selalu memikirkan gimana kalau metal digabungkan dengan genre lain selain musik ekstrim itu sendiri. Serius ah. Ya, terjadilah The Squad X Isyana Sarasvati. Dan kemarin gue juga baru ingat Burger Kill juga membuat sebuah album berjudul Killkestra, di mana lagu-lagu dari Burger Kill dipadukan dengan orkestra yang berasal dari Swedia, Jerman atau mana gue lupa ya. Pokoknya intinya dari orkestra gitu. Dan penggarapannya menurut gue lumayan bersih, komposisinya pas, tidak norak, tidak terlalu mendominasi satu sama lain. Dan ya, that's it man, that's it, that's great. Gue mengapresiasi sekali dua musisi ini. Dan mungkin gue ingin membahas tentang metal di luar Indonesia. Kemarin gue habis nonton live anniversary The Gazette. The Gazette itu band J-Rock ya, Japan Rock. Tapi kalau gue lebih suka nyebutnya mereka itu sekarang ke arah J-Metal, karena musik mereka sekarang udah lebih kental ke metal sih. Dan ada sedikit instrumen elektroniknya juga, dan ala menyanyinya yang alternatif banget. Alternatif tapi alternatif metal Jepang ya. Karena kelihatan kan gayanya, kelihatan beda dibanding yang lain. Dan ya konsernya gue tonton sangat menginspirasi sekali ya. Gak tahu mereka kemarin karena anniversary dan mau perilisan lagu baru mereka, album baru yang judulnya Mess itu, mereka menggratiskan konser mereka 3 konser kalau nggak salah. One day, day 1, day 2, dan day 3 di YouTube, sehingga kita bisa menonton secara live streaming. Tapi itu cuman hari itu juga, jadi sekarang videonya udah nggak bisa kalian tonton lagi. Tapi gue kemarin nonton sampai selesai, bener-bener hebat ya. Mereka selalu menampilkan gaya panggung yang berbeda. Mereka memang sekilas kalau kita lihat dari penampilan, mereka adalah band Jepang ya, ala-ala Jepangan lah ya, J-Rock yang menggunakan konsep visual kayak dengan make up yang tebal, baju yang flamboyan, baju yang kalau kita nyebutnya agak dress, mirip dress wanita ya, dan dengan rambut yang warna-warni seperti itu. Tapi ya memang itu udah budaya musik mereka sih, mau bagaimanapun juga. Dan seperti yang gue katakan di konten-konten sebelumnya, bahwa kalau gue musik adalah musik itu adalah ya sesuatu yang diperdengarkan saja. Perkara visualnya itu adalah nilai tambah. Oke, dan dari genre metal gue ke genre mungkin reggae ya. Ini yang sebenarnya masalah besar yang sekarang bisa kita lihat ya. Musik reggae hampir sama nasibnya seperti musik jazz. Cuma lebih parahnya, anak-anak sekarang gue lihat tidak ada yang mau menggarap musik reggae legendary dari Bob Marley atau dari musisi-musisi reggae lainnya dengan cara yang sama seperti dulu. Mereka selalu mencampurkan dengan elemen-elemen lain. Memang ini bagus. Cuman terlalu banyak yang seperti itu, dan mereka menggabungkannya reggae dengan dangdut ya, kebanyakan dangdut, atau mungkin ya musik pop Indonesia dibikin agak reggae dikit. Jadi kayak mulai susah mencari musisi-musisi reggae yang zaman sekarang yang baru ini. Yang dulu kita bisa tahu lah ada tak gendong kemana-mana tuh siapa? Mbah Surip ya, almarhum Mbah Surip. Terus reggae apa ya, arah-arah reggae yang masih pure reggae lah ya, yang gue sebut pure reggae, yang dengan dandanan seperti itu, attitude yang seperti itu, yang kalian tahu, rambut gimbal. Zaman sekarang reggae udah dijadikan sebagai lifestyle ya, kalau gue lihat. Busana, gaya berpakaian dan lain-lain tuh udah dijadikan sebagai tipikal reggae ya, seperti itu. Udah nggak ada lagi genre reggae, pure reggae itu udah jarang gitu. Dan ya intinya marilah kita ya menyelamatkan genre-genre yang sudah mati tadi ya. Kita bangkitkan lagi semangat anak muda, dan kalau bisa jangan dijadikan sebagai komunitas-komunitas kecil. Ayo kita bersatu, kita berkerumun, saling menghargai genre satu sama lain ya. Oke. Jadi genre sudah gue bahas, sekarang gue ingin membahas tentang industri. Ini ada hubungannya juga dengan musisi ya. Musisi yang seperti kita tahu, musisi itu
semuanya di maintenance dan diterbitkan atau didebutkan berdasarkan keputusan dari industri itu sendiri. Industri yang gue maksud di sini adalah industri musik, industri manajemen artis. Yang kita tahu di Indonesia ada Naga Suara, ada BMG Musik Indonesia, nggak tahu masih ada atau enggak. Sony Musik Indonesia, termasuk recordsnya juga ada banyak yang menerbitkan artis juga. Jadi industri gini nggak terbatas pada industri entertainment aja, juga bisa industri rekaman juga. Nah, fenomena industri sekarang yang mulai kewalahannya akibat dari dimana musik zaman dulu didistribusikan dalam bentuk fisik, CD, kaset ya, atau vinyl, yang mungkin sekarang vinyl masih ada tapi ya udah mulai jarang mungkin ya, atau mungkin masih banyak ya vinyl. Artis-artis sekarang juga ada yang banyak yang menerbitkan vinyl. Cuman untuk kaset dan CD, entah kenapa sejak zaman digital mulai memasuki dunia ini, itu sudah mulai nggak ada maknanya bagi kebanyakan orang. Jadi kayak kepemilikan kaset dan CD itu sudah mulai dihindari oleh banyak orang gitu. Karena ya gimana enggak ya, kita capek-capek ke toko musik yang dimana itu adanya cuma di kota besar, kita beli musik dan selang sebulan setelahnya sudah kita bisa download di era-era di situs-situs ilegal gitu. Buat apa gitu, kesannya tuh kayak nganggur banget, lu kayak banyak duit banget. Terutama karena musik-musik seperti itu kan kalau udah dibikin CD kadang harganya nggak masuk akal ya. Ada yang dirilis dengan harga 30.000, 40.000, bahkan sampai ada yang 100.000. Kalau udah yang melegenda bisa sampai 700.000. Kalau yang CD ya. Kalau belum lagi yang vinyl. Kalau kaset kayaknya memang udah ketinggalan zaman banget. Tapi intinya distribusi musik dalam bentuk fisik itu sudah mulai jarang sekarang. Dan apalagi sekarang sudah bisa kita temukan yaitu situs streaming ya. Situs streaming yang dimana kita bebas untuk mendengarkan musik hanya dari platform internet ya, streaming gitu ya. Dan juga sebenarnya cukup membantu ya Spotify, Apple. Jadi penyebaran musik tuh bisa lebih luas ya. Jadi yang awalnya dulu musik hanya bisa diperdengarkan untuk orang yang punya dekat dengan toko musik, di sekarang jadi semua orang yang punya gadget, punya kuota, punya akses internet yang baik ya bisa mendengarkan musik gitu. Dulu sempat menjadi sebuah perbincangan hebat ya antara industri musik terhadap pendistribusi musik itu sendiri. Maksudnya yang toko musik yang menyediakan lapak untuk para industri musik tadi untuk menjejarkan CD-CD-nya yang baru ya, produk-produkan CD yang baru. Sampai banyak yang bangkrut juga. Dulu ada toko musik yang sering gue kunjungin waktu gue ke Solo atau ke Jogja dulu. Akhirnya sekarang bubar gara-gara ya itu perpindahan era ya. Dan ya itu merupakan pukulan besar bagi industri ya. Tapi di lain sisi kita juga cukup terselamatkan ya dengan adanya platform streaming ya, dimana juga menyediakan jasa royalti yang fair ya. Spotify dimana ketika pendengarnya mencapai sekian ribu, si artis bisa dapat uang dari situ. Dan juga mungkin dari YouTube juga artis mengupload musik videonya dari YouTube. Dimana zaman dulu kan artis kan harus menerbitkan CD sendiri, CD live atau CD musik video klip untuk dijual di pasaran gitu. Terkait di lain dari musik itu sendiri. Dan ya zaman sekarang udah cukup irit, bisa aja diupload di YouTube atau diupload di blog, bisa beli secara online, dapat file digitalnya. Dan file digital kan bisa dibilang nggak bakal rusak ya, karena kan bisa tersimpan di cloud, bisa tersimpan di Google Drive dan lain-lain. Jadi ya ada menguntungkan, ada merugikan. Tapi di awal-awal dulu yang gue ingat ya, di awal-awal dulu transisi itu benar-benar sebuah hal yang panas untuk dibicarakan ya. Tapi kita lihat sekarang fenomenanya ya, alhamdulillah ya. Dengan mungkin mulai terbuka pikirannya para pelaku industri musik ya untuk mendistribusikannya gitu. Oke, kayaknya kita udah cukup ya bicarakan tentang industri musik. Dan di era sekarang sepertinya sudah mulai diperbaiki. Cuman ini kita mendapatkan satu masalah baru lagi yang
industri kena, musisi juga kena, yaitu kondisi pandemi di mana panggung-panggung sudah tidak boleh hadir lagi, ya kan? Di mana platform-platform manggung sudah tidak bisa dilaksanakan lagi, ya, karena akan mengundang banyak orang kan tentunya, penonton-penonton yang berdesakan dan lain-lain. Itu bisa memperluas pandemi kan, memperluas virusnya kan, memperluas penyakitnya. Bagi gue ya memang ini adalah cobaan yang cukup berat ya. Tapi untungnya gini loh, kita bisa melihat ya, mana yang benar-benar seorang entertainer, mana yang benar-benar orang yang ingin fame saja atau ingin duit saja. Kita bisa melihat. Kayak kemarin Noah ya, Peter Pan atau kalian nyebutnya apa aja, Mas Ariel itu kondisi pandemi oke, mereka nggak bisa manggung. Tapi kan Mas Ariel tetap malah bikin channel. Intinya mereka tuh satu tujuan yang ada di kepala mereka tuh tulus hanya ingin menghibur penonton gitu loh. Entah dengan cara apa. Atau Burger Kill, nggak ada panggung secara langsung ya, mereka bikin panggung online ya, tentunya didanai ya. Atau mungkin ya musisi-musisi yang tetap live streaming, bikin panggungnya sendiri, tetap mengundang audiens kecil-kecil. Ya itu artinya mereka memang benar-benar seorang entertainer atau seorang penghibur. Bandingkan dengan musisi yang akhirnya ketahuan sekarang mereka hanya mengejar fame. Ketika udah pandemi ya udah, mereka bakal bikin sensasi kan. Mereka bikin sensasi, selingkuh lah, drama lah dan lain-lain. Mereka bakal bikin suatu hal yang konyol gitu, yang di luar dari konteksnya dia sebagai seorang entertainer gitu loh. Ya, tapi ya gue berdoa ya, semoga pandemi ini nggak benar-benar berlangsung lama ya, karena memang ini gue juga nggak bisa mengatakan hanya terjadi di musisi saja. Setiap profesi yang dulunya aman, tentram, tetap aktif, tetap produktif, sekarang juga jadi terhenti sejenak gara-gara ada pandemi ini, gara-gara ada COVID-19 ini. Jadi ya gue harap kedepannya kondisinya membaik. Mungkin vaksinnya terbukti benar, vaksinnya terbukti bisa menyembuhkan atau membuat orang jadi anti terhadap serangan COVID, sehingga kita bisa berjalan lagi, musisi bisa manggung lagi, para pelaku entertainment yang di luar di lapangan bisa bekerja lagi gitu ya. Dan setelah semua yang apa gue bahas ini tadi, apakah kriteria musik yang baik ya? Mungkin ada banyak dari teman-teman menanyakan hal ini karena mereka bingung kan mau arahnya musiknya kemana. Nah, kalau gue berpendapat sebagai orang yang pernah bermusik sekaligus orang yang sangat mencintai musik itu sendiri, musik yang baik adalah musik yang sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan mendengarkan musik hanya karena musik itu didengarkan banyak orang, tapi dengarkanlah sebuah musik yang cocok bagi dirimu sendiri. Ini seperti suatu pepatah yang gue dengarkan dari siaran radio, mengatakan bahwa musik itu seperti obat. Ketika dosisnya salah atau jenisnya tidak sesuai dengan penyakit kita, musik itu bisa menjadi racun ya. Atau obat itu bisa menjadi racun ya. Nah, tapi ketika porsinya pas, jenisnya sesuai, kita bisa jadi sehat, ya kan? Seperti lo sakit batuk, tapi lo minum obat diare, ya nggak sembuh, malah mungkin tambah parah atau memunculkan indikasi yang lain, ya kan? Begitu pula dengan musik ya. Lo lagi sedih kan, lagi galau, terus lo malah mendengarkan musik yang tambah bikin galau lagi, musik yang sedih lagi. Itu justru malah menjadi racun buat lo sendiri. Lo bakal menjadi sedih berkepanjangan. Memang ada beberapa orang yang mendengarkan musik galau, di saat kondisinya galau, di saat kondisinya sedih, dia bakal sembuh, dia bisa move on. Tapi 70% dari kasus yang gue lihat, kebanyakan mereka akan jadi tambah baper. Dan endingnya mereka jadi merasa sedih yang terlalu dalam, yang akhirnya bikin mereka gak produktif gitu. Dan ya nggak tahu ya, kalau gue mah menganggap musik itu sebagai seperti itu sih. Jadi musik itu adalah obat ya, salah satu obat. Gue nggak menyebutkan obat dari segalanya, tapi hanya salah satu obat ya. Jadi ketika gue sedih, gue berusaha gimana caranya mendengarkan musik yang di situ memiliki tema, yaitu kita harus bangkit dari keterpurukan.
Semua orang merasakan rasa sedih yang sama seperti kita. Tapi kita harus bangkit. Nah, musik-musik seperti itu banyak. Nggak hanya harus di metal ya, di pop juga ada, di jazz ada, di blues ada, di reggae juga ada. Di K-pop ada, di J-rock ada, di Chinese pop juga ada. Pokoknya di semua musik ada. Kalian tinggal nyari aja. Nah, itu sebabnya kenapa playlist gue kebanyakan tuh sangat tumpang tindih. Karena tanpa kalian sadari di situ tuh gue nggak terlalu memperhatikan genre. Gue tidak memperhatikan musik itu dari mana. Tapi yang gue perhatikan dari tema musik itu apa. Ya, musik itu tuh menceritakan apa. Ya, gue nggak peduli sama nada musik itu bagus atau enggak. Musik itu easy listening atau tidak. Tidak. Yang gue pedulikan adalah musik itu esensinya menggambarkan apa. Karena tanpa kalian sadari itu juga bisa mempengaruhi mood kalian masing-masing gitu loh. Gue kalau lagi marah, mendengarkan musik yang marah juga, yang metal juga, itu bakal bikin gue lebih capek gitu loh. Nah kalau gue marah ya gue dengarkan musik yang kalem, yang kadang juga musik-musik mellow, musik-musik kesedihan, musik-musik. Jadi intinya ketika gue marah itu meredam kemarahan gue biar nggak usah terlalu marah lah ya. Atau ketika gue lagi semangat, gue bakal cari musik yang membuat gue tambah semangat gitu. Jadi kalau berbeda dengan sedih dan marah tadi ya, kalau yang semangat gue harus bikin musik yang gue harus mendengarkan musik yang membuat gue semakin semangat. Karena dengan semangat itu kita bisa memberikan energi positif bagi kita sendiri maupun orang di sekitar kita. Dan itu hal yang baik gitu loh. Tapi kalau marah dan sedih itu justru memberikan suatu hal energi negatif kepada apa yang ada di sekitar kita gitu. That's why kalau gue lebih ke arah gitu ya. Dan mungkin teman beda-beda. Ada yang ketika sedih mendengarkan musik galau bisa sembuh. Ada yang ketika marah mendengarkan musik metal yang keras, yang brutal lebih sembuh, bisa jadi sembuh. Kalau gue sih jujur tidak seperti itu. Bagi gue musik itu semuanya tentang kecocokan. Dan juga kemarin sempat ada fenomena musik itu haram ya, dengan pertimbangan di ayat gini ada sebuah khotbah dari fatwa ini bahwa musik itu haram dan lain-lain. Bagi gue gini ya, segala hal yang kita lakukan bisa menjadi haram ketika itu tidak sesuai dengan porsinya ya, atau hal itu bisa menyakiti kita, atau hal itu bisa merusak kita gitu. Satu contoh, nasi itu halal ya, kita tahu nasi itu halal. Tapi kita makan nasi sampai perut kita meledak ya, atau makan nasi dengan tujuan untuk mencekik diri kita sendiri, bunuh diri di dalam nasi. Nggak masuk akal ya, tapi ya mungkin aja itu bisa jadi haram bro gitu. Musik bisa jadi haram ketika apa? Ketika kita mendengarkan tidak sesuai porsinya. Di jam kita beribadah kita malah mendengarkan musik. Di saat masa-masa kita harusnya berbakti kepada orang tua atau berinteraksi dengan orang lain, kita malah sibuk membuat musik. Itu bisa jadi haram. Apalagi orang yang mendengarkan musik sampai tidak mau sekolah, sampai tidak mau melakukan apa-apa hanya ingin mendengarkan musik. Itu kemungkinan bisa jadi haram. Karena itu tidak baik buat kita. Ya kan? Dan sekali lagi itu hanya opini gue. Mungkin teman-teman bisa membantah dengan ada ayat ini, silahkan. Tapi menurut kacamata saya, di sini Big Z sebagai host dari mini podcast kali ini beranggapan bahwa segala hal apapun bisa jadi haram kalau tidak sesuai porsinya. Berlebihan itu adalah satu kuncinya untuk menjadi haram. Berlebihan. Game bisa menjadi haram ketika kita terlalu sering, terlalu intens dalam bermain game. Oke, kalau gitu sekian dari pembahasan gue kali ini di mini podcast membahas tentang musik. Gue harapkan teman-teman bisa terhibur atau pikirannya bisa lebih terbuka atau bisa saja sangat terinspirasi dari podcast kali ini. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, terutama mungkin kesalahan dalam gue mempersepsikan segala sesuatu atau mempersepsikan suatu konsep. Gue mohon maaf sekali. Dan mohon maaf juga kalau misalnya pemilihan kata atau pemilihan icon yang gue jadikan sebagai contoh itu salah. Gue mohon maaf. Dan gue harap teman-teman semua juga bisa paham ya, harap maklum bahwa
podcast ini merupakan gue gunakan sebagai media, sebagai sharing ya. Tidak sekedar gue sebagai sumber ilmu dan kalian hanya harus mengikutinya aja, enggak. Tapi kalian bisa sharing. That's why ini podcast bakal gue upload di YouTube. Ada kolom komentar, kalian bisa komentar, berikan pendapat kalian terhadap apa yang gue bicarakan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa sebelumnya subscribe dan like di YouTube, follow di Spotify, dan berikan 5 stars di Apple Podcast. Karena ketiga platform tersebut sudah bisa kalian dengarkan podcast-podcast gue, baik podcast yang sebelumnya, podcast solo maupun podcast bareng sama Billy terkait membahas tentang game dan lain-lain. Dan juga jaga kesehatan teman-teman semua. Pandemi masih ada. Dan gue gak akan capek-capeknya untuk menghimbau teman-teman untuk tidak keluar rumah kecuali hal-hal yang penting banget ya. Tetap menggunakan masker, jaga kesehatan dengan cuci tangan, rajin cuci tangan, rajin mandi ya. Jangan teman-teman mentang-mentang di rumah akhirnya jarang mandi lah gitu. Sering itu ya, jangan, kebiasaan buruk, bad habit ya. Yaudah kalau gitu guys, Big Z Podcast out. Selamat datang di channel Big Z. Dengan saya masih jadi MC. Kita di sini cuma happy, lupakan segala masalah, janganlah bersedih. Aku bersama kawan in the crew. Bersama kita ayo beradu, ciptakan konten hiburan satu-satu.